Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Permatasari dari STI 5C. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teknik exploratory data analysis dan bagaimana cara menganalisis data menggunakan teknik tersebut. Di sini saya menggunakan dataset tentang Netflix Content Analysis dan Visualization. Nah, sebelumnya, jika kalian belum mempunyai dataset, kalian dapat mendownload dari situs resmi Kaggle. Di sini tinggal ketikkan di pencarian kaggle.com dan kalian dapat mencari dataset yang kalian inginkan. Oke, tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan apa sih EDA tersebut. Oke, di sini saya menggunakan dataset tentang Netflix Content Analysis and Visualization. Data ini saya ambil dari situs resmi Kaggle. Data tersebut berisikan beberapa kategori dan kategori atau kolom sebagai berikut. Ada 1 show ID, 2 tipe, 3 title, dan lainnya, yang berisikan 12 kolom. Exploratory Data Analysis atau EDA adalah proses awal dalam analisis data, di mana kita mencoba memahami struktur, karakteristik, dan pola dalam data yang kita miliki sebelum melakukan pemodelan lebih lanjut. Oke, selanjutnya adalah tujuan dari EDA. Untuk mendapatkan wawasan awal tentang data, mengidentifikasi pola, mendeteksi anomali, dan memahami hubungan antar variabel. Oke, langkah-langkah eksplorasi data analisis atau EDA. 1. Mengumpulkan data dan memahami dataset yang akan dianalisis. 2. Pembersihan data atau data cleaning. Ketiga, menggunakan statistik deskriptif. Keempat, ada visualisasi. Kelima, mencari hubungan antar variabel. Oke, selanjutnya, mengapa EDA itu penting? EDA adalah langkah yang sangat penting dalam proses analisis data, karena memberikan sebuah gambaran atau pemahaman mendalam tentang dataset yang akan diproses atau dikembangkan dan dikerjakan. Tanpa EDA, kita tidak dapat mengetahui potensi resiko seperti membuat asumsi yang salah atau melewatkan informasi penting yang dapat mempengaruhi hasil analisis atau model machine learning. Selain itu, EDA juga dapat membantu dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Teknik seperti pembersihan data, transportasi fitur, dan model yang paling cocok untuk digunakan pada proyek machine learning. Dengan memahami data secara mendalam, kita dapat mengidentifikasi potensi-potensi masalah atau potensi-potensi masalah dari awal atau sejak awal dan mengatasi sebelum memasuki tahap modeling. 1. Load the library. Kode ini membuat beberapa pustaka dan data yang digunakan untuk analisis eksplorasi data. 1. Pandas adalah pustaka yang digunakan untuk memanipulasi dan analisis data berbasis tabel. Kedua, ada NumPy, berguna untuk perhitungan matematis yang lebih lanjut seperti operasi pada array. Ketiga, Matplotlib. Ini adalah pustaka visualisasi dasar yang digunakan untuk membuat grafik dan visualisasi data. Keempat, Seaborn. Ini adalah pustaka visualisasi berbasis Matplotlib dengan style yang lebih menarik dan mudah digunakan. Sering dipakai untuk analisis statistik. Kedua, explore the data. Kode ini adalah perintah untuk memberikan gambaran awal tentang ukuran dataset yang akan dianalisis. Sebelumnya, kode ini sudah saya eksekusi dan mengeluarkan output berupa 8.807 baris dengan 12 kolom. Selanjutnya, pada baris kode ini, keseluruhan baris tersebut digunakan untuk menampilkan 10 baris pertama dari dataset yang telah dimuat ke dalam variabel file root sebagai data frame. Jadi, file root adalah variabel untuk menyimpan dataset, sedangkan hit 10 digunakan untuk menampilkan 10 baris pertama dari dataset. Selanjutnya pada baris kode ini, terdapat komentar ubah kolom date edit menjadi format at time. Nah, baris kode ini untuk mengubah kolom date edit dalam dataset Netflix menjadi format datetime menggunakan fungsi pd2datetime. Proses ini, pd2datetime ya, proses ini adalah bagian dari pembersihan dan transformasi data dalam exploratory data analysis
analisis atau EDA yang penting untuk memastikan bahwa kolom berisi tanggal dapat dianalisis secara efektif, yang mana setelah dieksekusi mengeluarkan output seperti ini. Pada baris kode ini, keseluruhannya digunakan untuk mengidentifikasi dan menghitung jumlah nilai yang hilang atau missing value di setiap kolom dalam data frame. Terdapat beberapa nama kolom di sini. Ada directory yang memiliki nilai 2634 yang hilang, dan seterusnya. Dan memiliki beberapa nilai yang tidak hilang yang ditandai dengan nilai 0. Ketiga, handling missing values. Keseluruhan baris kode ini digunakan untuk membantu dalam menangani missing values dengan cara yang sederhana, memastikan data siap untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut tanpa masalah yang disebabkan oleh nilai yang hilang. Selanjutnya, pada baris kode ini digunakan untuk mengisi nilai yang hilang pada kolom director dan cache dengan memberi nilai default dengan nama unknown. Ini merupakan langkah penting dalam pembersihan data atau data cleaning. Dia yang mengeluarkan output sebagai berikut. Nah, jika datanya hilang atau memberi nilainya jadi unknown, seperti yang saya jelaskan tadi, seperti ini. Selanjutnya, pada baris kode ini keseluruhannya digunakan untuk menggantikan nilai yang hilang di kolom-kolom tersebut dengan nilai default tertentu. Nah, pada baris kode ini terdapat nilai yang hilang, country, dan seterusnya. Digantikan dengan nilai default yaitu unknown. Seperti ketika sudah melakukan eksekusi, nah di sini saya sudah melakukan eksekusi yang mengeluarkan output seperti country. Nah, unknown karena nilainya digantikan, nilai missing value-nya digantikan dengan unknown. Selanjutnya pada baris kode ini terdapat komentar ubah kolom date edit menjadi format at time. Nah, baris kode ini untuk mengubah kolom date edit dalam dataset Netflix menjadi format datetime menggunakan fungsi pd2datetime. Proses ini, pd2datetime ya, proses ini adalah bagian dari pembersihan dan transformasi data dalam exploratory data analysis atau EDA yang penting untuk memastikan bahwa kolom berisi tanggal dapat dianalisis secara efektif, yang mana setelah dieksekusi mengeluarkan output seperti ini. Yang awalnya seperti ini, setelah dikonversi menjadi seperti ini. Pada baris kode ini, terdapat komentar ekstrak nilai numerik dari kolom durasi, yang mana bertujuan untuk membersihkan dan mengekstrak nilai numerik dari kolom duration dalam dataset. Dari kode ini terdapat kondisi if session in duration. Memeriksa apakah data merupakan serial. Jika teks di kolom duration mengandung kata session, misalnya 2 session, maka bagian ini akan mengekstrak jumlah session dari teks tersebut dengan cara memecah string berdasarkan spasi dan mengambil angka pertama lalu mengubahnya menjadi integer. Yang awalnya dari tabel ini 90 min setelah dikonversi dengan kode atau kondisi seperti itu menjadi 90.0. 3. Visualization. Pada baris kode ini menggunakan dua library visualisasi Python yaitu Matplotlib dan Cibron untuk menampilkan distribusi jumlah film dan acara TV di Netflix. Analisis ini adalah bagian dari exploratory data analysis atau EDA yang bertujuan untuk memahami pola dalam data set secara visual. Matplotlib sendiri menyediakan kontrol mendasar untuk membuat grafik. Sedangkan Cibron adalah library di atas Matplotlib yang lebih mudah digunakan dan memberikan tampilan grafik yang lebih rapi dan menarik secara visual. Lalu untuk stylenya di sini, dark grid yang akan mengatur tema dan memberikan latar belakang abu-abu gelap dengan grid putih. Lalu di sini menentukan gambar yang akan dibuat 8 kali 6 inci. Conplot sendiri adalah jenis grafik batang yang digunakan untuk menghitung frekuensi
kemunculan setiap kategori pada variabel. Pada baris kode ini digunakan untuk memvisualisasi data terkait jumlah konten yang diproduksi oleh negara-negara yang berbeda dalam dataset Netflix. Menggunakan bar plot, yang mana tujuan visualisasi ini untuk mengetahui genre populer bisa memberikan insight tentang jenis konten yang paling sering diproduksi atau disukai oleh pengguna di Netflix. Dengan visualisasi seperti ini, kita bisa cepat melihat genre mana yang paling banyak muncul di Netflix. Ini dapat membantu memahami tren di platform Netflix. Selanjutnya, pada baris kode ini digunakan untuk memvisualisasi distribusi rating usia age rating di Netflix dalam dataset. Ini adalah bagian dari exploratory data analysis atau EDA yang bertujuan untuk memahami bagaimana konten di Netflix dikelompokkan berdasarkan kategori usia. Menggunakan bar plot, di sini kegunaan kode ini dalam analisis EDA sebenarnya untuk memahami distribusi rating usia. Grafik ini membantu kita memahami bagaimana konten ini di Netflix dibagi berdasarkan rating usia. Lalu, insight tentang target audience, yang mana TVMA atau R mendominasi ini menunjukkan bahwa platform tersebut mungkin lebih fokus atau berfokus pada penonton dewasa. Menentukan pola dalam data. Lalu, tujuannya selanjutnya membantu analisis lebih lanjut. Setelah mengetahui distribusi rating, kita bisa melakukan analisis lebih mendalam, misalnya apakah ada hubungan antara rating, usia, dan jenis konten, movie, dan TV show. Atau genre konten mana yang paling sering mendapatkan rating tersebut. Grafik seperti ini sangat membantu dan sangat berguna dalam langkah awal exploratory data analisis untuk memberikan gambaran umum tentang data dan membantu menentukan fokus analisis berikutnya. Selanjutnya, pada baris kode ini digunakan untuk memvisualisasi distribusi tahun rilis konten di Netflix dengan menggunakan histogram. Memungkinkan untuk mengevaluasi dan memahami pola dalam data mengenai tahun rilis film dan serial. Jadi, keluarannya di tahun 2020 ada sebanyak 3.500 rilis per tahunnya. Jadi ada dari tahun 1940, 1960, 1980, sampai seterusnya. Di sini ditampilkan grafik belakangnya. Kemudian pada baris kode ini, untuk memvisualisasi 10 sutradara teratas di Netflix berdasarkan jumlah judul yang mereka sutradarai. Pada baris kode ini digunakan untuk memvisualisasi jumlah konten yang ditambah ke Netflix setiap bulan. Bertujuan untuk melihat distribusi waktu penambahan konten sepanjang tahun sehingga kita bisa mengidentifikasi bulan mana yang paling aktif dalam penambahan konten. Di bulan 7 sebanyak 800, dan di bulan 1 juga mengalami kenaikan, di bulan 3, 4, 7, 8, 9. Dapat ditarik kesimpulan, teknik exploratory data analysis atau EDA yang diterapkan pada dataset Netflix menggunakan langkah-langkah pembersihan data atau data cleaning, transformasi data, dan visualisasi. Pembersihan dan transformasi data dilakukan untuk memastikan dataset siap digunakan untuk analisis yang lebih mendalam. Visualisasi memberikan wawasan tentang tren produksi konten, distribusi, durasi, dan kontribusi negara dalam memproduksi konten untuk Netflix. Dengan teknik EDA ini dapat menggali lebih dalam untuk memahami karakteristik konten Netflix, mengidentifikasi tren waktu, dan melihat pola-pola berdasarkan asal negara, durasi, dan genre konten. EDA memberikan gambaran awal yang sangat penting untuk memahami pola tren dan hubungan dalam dataset sebelum melangkah ke analisis yang lebih mendalam.
Ini membantu insight awal yang bisa diinvestigasi lebih lanjut dengan teknik-teknik analitik lainnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.